Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita tercinta TMK Entertainment. Kali ini beda dari yang lain. Kali ini kita menghadirkan salah seorang politikus. Salah seorang politikus yang mempunyai sederet pengalaman berorganisasi. Kalau dibacain kayaknya 3 hari nggak kelar. Panjang banget. Ya kan? Beliau ini juga sekarang menjabat di sekretaris. Dulu pernah menjabat jadi sekretaris tim kemenangan Jokowi dulu. Wakil ketua DPC bidang pemenangan pemilu Kota Bogor. Nanti kita bacain satu-satu sederet pengalaman berorganisasinya sampai subuh kayaknya nggak selesai Bang ya. Oke, kita nggak usah lama-lama, kita perkenalkan saja bintang tamu kita, Bung Fajri Sitohang. Apa kabar Bung? Selamat malam. Kabar baik, selamat malam. Sudah berkenan hadir di podcast tercinta kita nih, podcast TMK Entertainment. Bung Fajri ini punya pengalaman berorganisasi semenjak tahun 1998, yaitu Komite Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi tahun 98. Tahun 99 adalah koordinator Gerakan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Gema IPB. Tahun 2000 Pokja Pendidikan Nasional menolak privatisasi kampus IPB, ITB, UGM dan UI. 2001 Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Kota Bogor. 2003 baru kuliah kayaknya. 2003 Udah lahir belum? Direktur Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP Kota Bogor. 2005 Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Bogor. 2007 Kornas Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia GMPI. 2008 Koordinator Gerakan Muda Indonesia GMI. 2010 DPP Keluarga Besar Marhanis KBM. 2013 Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bogor. 2015 Wakil Ketua PDI Perjuangan Kota Bogor. 2018 Sekretaris Tim Kemenangan Jokowi Ma'ruf Amin Kota Bogor. Luar biasa. Udah cukup, jangan dibacain lagi Bang. Jadi takutnya nanti nggak selesai. Itu baru sedikit dulu. Baru sedikit. Ada berapa jilid lagi nih? 4. Nah, beliau ini seorang politikus yang bukan main lah. Di Bogor sudah cukup ternama. Di Bogor itu udah cukup terkenal. Sampai di sepanjang jalan itu ada baliho-baliho tuh. Belum ada. Wow. Saya dulu lihat gitu kan. Wah, ini perasaan kenal nih. Wah. Di baliho. Ada beberapa sudut saja baliho-baliho berserak di mana-mana. Wah, berarti nih. Ya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan buat Bung Fajri nih. Kita kroyok rame-rame Bang. Kroyok. Ya kan, siapkan pertanyaan masing-masing ya kan. Kita kulitin Bung Fajri di sini ya kan. Nah, Bung, saya mau tanya sebelumnya. Sejak kapan Bung berpolitik? Kalau ditanya berniat berpolitik, berniat ya, ikut apa namanya itu politik lah. Waktu masih SMP waktu itu ya. Ketika orang tua ternyata terlibat di dalam partai politik tertentu saat waktu itu masih Orde Baru ya. Orde Baru. Orde Baru. Orde lama belum lahir. Belum lahir. Orde Baru. Ya kan? Dan waktu itu mungkin kritik-kritik itu waktu masih SMP itu ketika kenapa itu saja presiden. Oh gitu. Ya, itu saja presiden apa terus ya ada juga teman-teman dulu yang sering ngobrol-ngobrol waktu SMP ya. Nah, lalu ternyata setelah ke Bogor ini dulu kan masih di kisaran dulu Asahan waktu itu SMP-nya. Jadi setelah sampai ke Bogor ada
bukan niatan ya, semacam ikut pergerakan lah. Oh iya. Nah itu tadi beberapa yang sudah dibacakan tadi. Ya, pergerakan ini kenapa saya berniat ikut dalam pergerakan itu, karena ada sesuatu yang saya lihat di dalam masyarakat kita ini seolah-olah ada apa ya, ketidakadilan. Ada semacam kok masih ada pengkotak-kotakan, ada diskriminasi, ada gap, ada ini dan lain sebagainya kan itu. Ya singkat cerita, ternyata ketika aktif dalam pergerakan mulai 98 ya kan, sampai tiba-tiba ditawarin tuh ya kan jadi caleg dari PDI Perjuangan. Waktu itu 3 provinsi. Saat itu nggak ada keinginan berpolitik karena pinginnya ya bersama masyarakat, membantu masyarakat, menolong masyarakat, terus melakukan ya aktivitas mengkritik, memberi masukan ke pemerintah. Jadi tepatnya itu sebenarnya saya mulai masuk secara sah di partai politik itu atau resmi di politik itu ketika direkrut jadi caleg tahun 2008. 2008 itu mulai merasa terpanggil ya? Ya termasuk terpanggil. Nah, terpanggil karena diminta ya, waktu itu yang meminta kebetulan salah ketua di PDI Perjuangan Jawa Barat, PDI Perjuangan ya. Nah, waktu itu kan Bapak Haji Rudi Hasanaya yang meminta masuk jadi caleg. Kemudian ketua PDI Kota Bogornya tiba-tiba datang juga, mengantar-ngantar formulir sampai dicariin kemana-mana supaya diisi. Berarti Bung Fajri ini spesial banget ya? Spesial banget. Karena semenjak SMP ini udah punya ide jadi politik. Pasti dulunya pengen jadi presiden. Cuman karena presidennya ordernya itu terus akhirnya niat jadi presiden, aduh presiden itu lagi. Niat komplain. Presiden ini terus betul. Tapi kan siapa sangka Bang, nanti beberapa tahun ke depan beliau jadi presiden. Kita nggak tahu. Yakin? Amin. Yang harus kemudian adalah presiden rumah tangga dulu Pak. Presiden Itu yang wajib ya, lagi. Itu udah apa belum? Lagi proses. Semoga lancar. Amin. Bulan 12 kan? Insya Allah dilancarin. Jadi mulai SMP beliau ini sudah ada keinginan untuk berpolitik. Berarti kegiatan-kegiatan banyak dong yang diikutin dong, contohnya OSIS, Oh iya. Pramuka gitu. Yang pasti dulu waktu SMP itu masih ikut OSIS. Setelah di SMA itu ikut apa namanya itu yang patroli itu PKS. Tempat dulu patroli sekolah. Ada beberapa lah. Ya, tapi dulu pada saat dikasih jajan sama orang tua sempat politisi nggak Bung? Yang pasti dulu itu karena saya mulai dari SMP itu sudah jauh dari orang tua. Udah jauh dari orang tua. Kalau kira-kira kita membutuhkan sesuatu, ada pengajuan dalam bentuk surat sekarang disebut proposal. Abang pertanyaannya terlalu nyerempet Pak. Karena memang kalau sudah ada darahnya politik itu pasti dari awal itu sudah punya. Betul. Susunannya sudah ada. Sampai uang aja di politik. Setuju tuh Bang. Berarti udah mendarah daging. Ya kan? Tapi kan beliau politisi anggaran ini hal benar. Biar jajan, beli buku, semua terpenuhi kan begitu. Ada rangkaiannya. Udah terorganisir lah. Makanya beliau ini berorganisasi tuh udah ngelotok lah. Banget. Ya kan? Karena dari kecil itu semua sudah terorganisir. Betul. Sama beliau gitu loh. Keren. Nah, yang kedua Bang, yang membuat Abang tertarik untuk berpolitik itu apa? Yang pasti saya merasa ketika dalam dunia pergerakan itu kritik atau otokritik itu nggak cukup, atau hanya memberikan saran atau masukan, atau memberikan saran masukan ini kan bisa banyak cara, salah satunya demo, terus audiensi, atau membuat pernyataan sikap dalam bentuk rilis atau media lah ya, koran. Terus ya saya berpikir waktu itu ketika ditawarkan wah kalau ternyata saya terpilih berarti saya ini masuk dalam sistem. Nah, dalam sistem, ketika ada dalam sistem itu berarti saya secara langsung
bisa menyuarakan apa-apa yang perlu diperjuangkan termasuk melalui aspirasi sistem masyarakat. masyarakat, kehendak masyarakat, keinginan, atau mungkin di dalam sistem itu langsung menyarankan solusi menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Nah, makanya di saat itulah saya berpikir pokoknya ya sudah, saya terima dan saya masuk dalam sistem itu, dan saya harus bisa saat itu. Walaupun ya tahulah aktivis kan dengan ya keterbatasan logistik, keterbatasan apa, cuman punya mungkin ya hubungan sosial dengan masyarakat atau modal sosial lah bahasanya ya, dengan masyarakat atau teman-teman yang seide, sepemikiran atau seperjuangan yang mendukung. Tapi saya yakin masuk dalam sistem adalah salah satu cara untuk mempercepat proses penyelesaian persoalan. Baik jembatan ya? Ya, jembatan lah. Nah, jembatan. Masuk dalam sistem itu menjadi jembatan. Jembatan. Apa yang diinginkan masyarakat? Apa yang diinginkan Tapi masyarakat. abang tahu nggak jembatan terpanjang di Indonesia? Nah, itu dia. Bukannya sungai Musi ya? Yang ada di Bukan ya? Padang itu bukan ya? Sungai Ampera. Oh, Jembatan Ampera. Sungai Sungai Ampera. Musi. Sungai Musi. Itu di bukan di Padang, itu di Palembang. Palembang. Betul. Kira-kira gimana? Abang-abang ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Pak. Coba. Jadi pertanyaan ini yang sebenarnya gue ingin tahu banget nih. Hmm. Ya, karena di Indonesia ini banyak para politisi lah. Itu yang aku mau tanyakan kepada Bang Fahri. Ini tujuan abang untuk berpolitik itu sebenarnya apa sih? Niat mencari jodoh kah? Nih, aku Politik buat cari jodoh. Ya. Atau mencari ketenaran kah? Kan gitu. Mencari pundi-pundi gitu. Iya. Pengikutnya kan gitu. Jadi saya kan sebelum berpolitik itu saya pernah jadi ketua cabang GMNI Bogor, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Jadi kebetulan organisasi ini punya ideologi yang namanya ideologi ajaran Bung Karno. Ajaran Bung Karno itu kan salah satu yang namanya ideologi disebut Marhaenisme. Atau nanti Bung Karno ini yang menggali kearifan lokal atau nilai-nilai luhur bangsa, itu yang menjadi dicetuskan beliau menjadi Pancasila 1 Juni. Marhaenis apa bang? Sejenis makanan apa itu? Marhaenisme itu Umbi-umbian. ajaran Umbi-umbian. untuk menyelamatkan yang namanya kaum Marhaen. Kaum Marhaen. Menyelamatkan dan ya. mensejahterakan kaum Marhaen. Betul. Intinya itulah, kaum Marhaen itu siapa? Pedagang kecil, petani, nelayan, buruh, pedagang apa? Tukang beca, Betul. pedagang asongan dan lain sebagainya. Garis besarnya wong cilik. Wong cilik. Nah, kalau bahasa sekarang gitu loh. Nah, jadi karena saya ini pernah jadi ketua Gemeng itu, dan selalu di dalam diskusi-diskusi, perdebatan di dalam pertemuan nasional maupun lokal selalu membicarakan tentang ideologi, ya kan? Ketika membicarakan ideologi ini, ternyata ideologi ini pun saya pikir gak bisa hanya kita suarakan dari luar, harus ada di dalam. Makanya masuk dalam sistem itu. Makanya masuk dalam sistem itu, karena saya kira kalau negara atau ya negara ini tidak dibarengi dengan ideologi, semua peraturan, semua undang-undang itu akan kehilangan arah. Walaupun semua sebenarnya sudah berdasarkan Pancasila, sudah ya hukum tertinggi kita adalah Pancasila. 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 Yang salah loh. Sekarang arah Indonesia itu ke Cina loh. Dulu Amerika arahnya. Oh gitu. Sekarang ke Cina. Ini nggak tahu arah berikutnya kemana. Kan begitu. Kalau menurut Bang Basri gimana? Kalau kita ini masih tetap non-blok ya, Non-blok. Non-blok. posisinya bebas aktif. Bebas aktif. Berarti Cuman- menurut arah angin. Bukan mengikuti arah angin. Artinya kan kita kan membicarakan kepentingan nasional. Kepentingan nasional kita lebih dijamin dan difasilitasi negara mana? Ya mungkin kita akan lebih banyak Karena bersama situ. dengan itu. Iya. Mudah-mudahan Bung Fajri tetap di arah yang sama ya. Di arah Di gelombang yang sama. di gelombang yang sama, Itu di radio. memperjuangkan aspirasi rakyat kecil. Atau wong cilik. Wong cilik. Takutnya kadang-kadang begini Bung. Dulu pada saat mahasiswa itu idealisnya tinggi. Tinggi betul. Karena tadinya arah angin ini selalu berubah-ubah kan begitu. Angin barat, angin darat, angin laut, angin udara. Semakin kencang angin dan semakin Bung nantinya suatu saat menjadi politisi yang benar-benar anggaplah jadi anggota dewan. Itu angin makin kencang tuh.
jangan sampai Mubajir ini ke bawah angin itu sendiri. Ya, yang Mudah-mudahan ada masih juga. di gelombang yang sama. Betul. Insya Allah. Ah. Yang pasti sampai saat ini saya kira saya berjalan, bergerak, berjuang atau kasarnya bersikap dan berperilaku sesuai dengan garis apa namanya? Garis massa. Garis perjuangan massa. Sudah pasti itu bicara tentang ideologi. Artinya negara pun dibentukkan untuk menyelamatkan rakyat. Jadi kepentingan rakyat itu apa? Kan gitu. Intinya di situ. Mungkin itu. Jadi gini Pak, saya jadi bertanya-tanya nih. Tadi kan yang dibilang hukum tertinggi itu adalah Pancasila. Sumber segala sumber hukum sebenarnya undang-undang ya, undang-undang dasar. Itu kan hukum Tapi di tertinggi. dalam ideologi bangsa kita Pancasila. Sedangkan di dalam hukum tertinggi tadi Pancasila tadi ada kata-kata musyawarah untuk mencapai Mufakat. Nah itu loh, apa itu disalahartikan sama orang-orang ya Bang ya? Disalahartikannya di mana? Gini, kita udah nih ada kesalahan nih, bos, masuk ke pengadilan, bla bla bla, ujung-ujungnya ya musyawarah untuk mufakat. Itu kan yang banyak terjadi di Indonesia Bang. Banyak Bang. Itu namanya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Full kata. Ya, mudah-mudahan ke depan Indonesia tidak seperti itu. Seperti itu lagi. Amin. Saya mengakui mungkin ini salah satu yang akan masuk sistem yang akan melakukan perparuan itu. Namanya hukum di Indonesia itu matanya ditutup, ya kan? Dia nggak melihat ke atas, dia nggak melihat ke bawah. Iya. Yang salah ya salah aja, gitu. Benar. Jangan sampai menyalahartikan tadi musyawarah untuk mufakat. Mudah-mudahan mufakatnya buat yang baik. Ya, baik. Itu dia. Kalau musyawarahnya untuk yang baik mah mantap. Mantap. Sama satu lagi nih Bang. Sebenarnya pertanyaan ini dari pribadi saya sih. Tidak ada di rangkaian pertanyaan. Ya kan? Berhubung tadi ada bahasan ideologi dan idealisme, ya kan? Yang Abang bilang tadi, seseorang ini memiliki idealisme ketika dia belum ada di puncak. Ya kan? Iya. Ya kan? Karena duitnya masih dikasih sama orang tua. Nah, ya kan? Kalau menurut Abang, ya kan? Ya. Arti dari kata idealisme yang menurut saya itu, idealisme seseorang itu akan bisa pudar dengan kepentingan, ya kan? Entah kepentingan itu keluarga, partai politik kah, organisasi atau apa. Apakah menurut Abang dari sisi pandang Abang idealisme ini seperti apa? Gitu loh. Akankah semuanya seperti itu? Kan yang kita lihat semuanya kan Iya. awalnya kan kita aktivis nih, punya idealis ya kan, nggak bisa harus begini, tapi ketika dia sudah di puncak apa yang menjadi tujuan dia dapat, nah idealisme itu akan pudar dengan sendirinya gitu loh. Nah menurut Bang Fajri, Pengalaman pribadi. Iya. itu loh lah, karena memang itu gitu loh. Tapi sebenarnya gini, saya tidak pungkirin ada teman-teman banyak ya, saya dengar juga dia idealis ya waktu masa-masa dulu pergerakan. Tapi ketika dia sudah mendapatkan kue dari Betul. proses idealis itu hilang Idealismenya. atau mungkin berkurang lah. Betul. Nah, jangan Tepatnya kita berkurang ya, Bang. berkurang lah tepatnya. Tapi sebenarnya itu bisa terjaga Hmm. ketika pertama itu tadi kan ada istilah keluarga yang akan mempengaruhi dan yang orang paling dekat kan keluarga. Nah, sekarang ketika keluarganya itu benar-benar mensupport dia, mendukung dia dengan apa yang menjadi peran berpikir dia, saya yakin keluarga tidak akan mencoba menggiring dia ke hal yang tidak baik dan benar, tidak benar ya. Dan kemudian yang paling pokok adalah ketika partai yang dipilihnya tidak selaras dengan apa yang di dalam ideologinya dia. Tiba-tiba saya nih seorang ideologi yang membawakan ajaran Bung Karno, saya pilih yang membawakan ajaran apa? Pasti ada benturan. Ketika ada benturan di dalam partai itu, pasti ya udah, yang penting saya Nanti berbeda pendapat. Nah, jadi berbeda pendapat, bahkan sampai berbeda pendapatan. Berbeda pendapat. Nah, jadi harus sejalan gitu. Idealismenya kemarin sejalan dengan partai yang dia ikuti gitu. Nah, kenyataannya kan banyak sekarang teman-teman dulu aktivis tiba-tiba partainya berbeda, ideologinya berbeda. Dan kemudian bahkan
ketika sudah masuk ke dalam, ya ini saya lihat ya teman-teman, karena banyak kan teman-teman yang saya kenal lah tokoh-tokohnya. Akhirnya banyak juga yang menggoda mereka. Yang menggoda mereka ini sebenarnya mungkin bukan dirinya, tapi orang-orang di sekitarnya. Makanya orang-orang di sekitarnya ini bisa nggak mendorong atau menjaga lah ya, menyelaraskan dia supaya tetap idealis, ya kan? Terkadang kan ada pepatah mengatakan gini, para aktivis itu dulunya sengsara miskin, ketika masuk ke dalam sistem balas dendam, gitu. Pokoknya apa yang ada kesempatan untuk merampok, rampok. Ada kesempatan mengambil yang bukan haknya, diambil gitu. Tapi ini karena ya itu tadi teman-teman di sampingnya. Kemudian ini loh, tidak banyak aktivis yang jadi elit di Republik ini. Ini harus kita sadari juga. Lebih banyak adalah sebenarnya jadi pejabat, jadi elit itu adalah orang-orang yang mungkin di dalam masa mudanya bukan berasal dari pergerakan, dan itu lebih dominan. Ketika segelintir orang aktivis masuk ke dalam kelompok komunitas ini, terkadang mereka nggak mampu mempengaruhi mereka ini. Yang ada mereka terpengaruh. Nah, mungkin mereka ini dulu, ya kita nggak tahu lah ya. Orang yang tidak pernah di dalam dunia pergerakan atau aktivis mempengaruhi para aktivis supaya mengikuti ini. Nah, dan kadang coba bayangin, bukan hanya di pusat ya, tapi di beberapa kota kabupaten atau provinsi dibuat peraturan, baik itu perda maupun peraturan eksekutif. Nah, itu kan misalnya perwali atau perbu. Nah, ini malah kesempatan orang untuk menciptakan korupsi baru di wilayah. Nah, ketika dia melihat, dia idealis, kadang kan gitu. Mungkin karena di sekitarnya juga orang yang sudah kelaparan apa kan gitu. Dibilang udah gunakan aja kesempatan itu. Ujungnya karena peraturannya punya peluang untuk melakukan itu, dia manfaatkan kadang peraturan itu untuk memperkaya diri. Tapi ya pasti guys, harta tahta wanita itu adalah godaan buat semua manusia. Sama satu lagi bang, Godaan terberat ya. Godaan suka. Apapun dia model sekalipun. Bukan semua manusia, semua pria. Semua pria. tahta, wanita, dan satu lagi bang. Apa itu? Renata. Nah, abang-abang nih digantian, silakan kalau mau tanya bang. Tapi sedikit lagi deh, satu lagi perempuan nih bang. Coba kalau misalnya dari idealisme itu, ya kan, ada nggak dari abang nih tips menjaga, artinya aktivis ini dulu sebelum menjadi siapa, ya kan, dan akhirnya menjadi, gimana caranya untuk menjaga idealisme itu nggak pudar gitu loh bang? Ada nggak sedikit? Itu kita kembali ke apa ya, norma-norma agama menurut saya, bukan berarti apa. Tapi ini pada akhirnya apa yang diajarkan di dalam norma-norma agama, ya kan? Yang pertama kan kita disuruh untuk evaluasi diri, mengevaluasi diri, introspeksi diri lah ya. Nah, ini yang harus kita lakukan senantiasa ketika, kalau perlu setiap saat, salah nggak saya? Bagaimana? Apakah langkah saya, sikap saya ini merugikan orang lain atau memuaskan orang lain, ya kan? Ini perlu. Terus kemudian idealisme itu ya artinya ada kerelaan, namanya kan kerelaan. Nah, dengan situasi apa yang kita miliki sekarang, makanya saya kembali ke ajaran agama, harus ada rasa syukur. Jangan kita sudah dapat ini tiba-tiba kurang puas, harus mendapatkan jadi ya udah, apa yang kita dapat syukurin gitu. Semuanya tergantung lazizan nakum orang wala ikrafatum inna azabila syadid. Artinya apa lazizan nakum wa in apa Jadi kamu lagi, silakan bang. Kalau di bahasa Jawa bang, betul. Bahasa semuanya ini tuh gerayangi jidoe diri. Jadi dia harus melihat dirinya sendiri, kemampuannya dirinya sendiri. Nggak boleh istilahnya itu
setelah kita mendapatkan sesuatu, masih ingin sesuatu yang lebih, bahkan menghalalkan segala cara dan menjelek-jelekan orang lain atau menjatuhkan orang lain, itu salah. Harusnya dia melihat dirinya sendiri dan gerayang itu megangi jitoknya sendiri. Apa ya? Ulangi lagi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka akan dikasih nikmat yang lebih. Dan siapapun yang kufur, azab yang sangat pedih bagi dirinya. Amin. Amin. Tadi dia diam mikir. Tapi semuanya pun tergantung dari orangnya masing-masing ya. Yang pasti tergantung dari orangnya sebenarnya. Karena gini bang, gini manggil apa aja atau bung ya. Karena gini, ada yang dia nggak takutkan sama sekali. Karena waktu dia dilantik jadi anggota dewan atau apa gitu kan, pejabat lah sebenarnya, disumpah menurut agama masing-masing, dia nggak takut gitu. Nggak takutnya dalam hal apa? Ya kalau udah disumpah, Udah disumpah dia. udah disumpah Kan nih. pakai. Kalau dia di agama Islam disumpah. Berarti garis besar Quran, banyak dia nggak takut politis sama di Tuhan. Tuhan ini nggak takut sama Tuhan. Nggak takut sama Walaupun Tuhan. disumpah ya kan. Ada yang Takutnya dia sama takutkan uang kan. Takutnya sama uang kan? Bener. sama pimpinan. Sama kemiskinan. Dia takut sama kemiskinan, Ah, takut ah. sama pimpinan, itu udah pasti. Iya. Kalau itu mah bukan aktivis namanya. Kalau takut, Dulu dia aktivis. setahu aku yang namanya aktivis itu nggak takut karena dia punya itu tadi idealisme. Itu aktivis yang lain dari Bang ya. Aktivis yang Lain lain. sana ya. Lanjut bang. Satu, sambil dijawab pertanyaan ini, satu. Jadi kan itu sudah menyusun nih dari semenjak mahasiswa jadi aktivis, kemudian sudah bergerak di politisi praktis, kemudian nanti mudah-mudahan menjadi calon anggota legislatif. Amin. Kan begitu harapannya. Calon doang ya. Calon dan harapannya jangan lupa teman-teman kalau Menjadi menjadi calon anggota tolong legislatif. bantu dorong kan biar jadi orang-orang seperti ini yang mencari. Amin, amin. Kemudian yang keduanya, ini kan banyak nih orang-orang yang memang garisnya melewati hierarki tadi. Contoh misalnya orang duluan tenan jadi artis, tiba-tiba nyalek, padahal ilmu politiknya nggak ada. Nah betul. Itu juga menarik tuh. Kemudian kan ini memutus rantai siklus pola belajar. Bung ini belajar dari bawah, menjalani, mempelajari, bahkan melakoni sendiri kan, sampai dia terjun di politisi praktis langsung. Karena backgroundnya ada. Udah ada backgroundnya. Udah ada backgroundnya. Nah yang Iya. artis-artis ini kan, Betul. ya kan? Kan ada ajiannya bang. Ajian apa tuh? Aji numpung. Aji Itu ilmu. Itu ilmu. Ini ada sponsornya nggak ini kopi apa nih? Ada. Kopi Gayo. Kopi samudra Bung. Kopi hitam tanpa susu. Nah gimana tuh Bung? Gimana tanggapan Bung? Tanggapan Bung yang ketika datang tidak memiliki background tapi dilihat dari popularitas doang, popularitas saja. Iya, jadi kan sebenarnya yang salah itu kan kita semua, bukan hanya saja masyarakat. Tapi kenapa kita tidak memberikan penyadaran kepada masyarakat itu, pencerdasan kepada masyarakat, bahwa sosok pemimpin yang kita butuhkan itu adalah sosok pemimpin yang benar-benar menyatu dengan kehidupan masyarakat. Ketika sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat itu, maka dia akan menyelami, merasakan apa penderitaan mereka. Ketika sudah merasakan, dia bisa mengetahui masalahnya apa. Ketika mengetahui masalah, dia pasti mungkin ya tahu obatnya menyelesaikan itu apa. Tapi kalau mereka ya seperti tadi, gara-gara popularitas karena apa? Sudah terbiasa tidur di rumah mewah, sudah terbiasa pelisiran kemana, disuruh jadi pemimpin, disuruh buat peraturan, disuruh buat undang-undang. Bagaimana dia mendalami dan meresapi apa yang terjadi di masyarakat? Kan gitu. Nah, ini ya saya kira kesalahan kita semua lah. Kenapa peluang ini masih diberi kesempatan? Gak jeli berarti. Gak jeli. Arti katanya tidak didahulukan dengan observasi lebih dulu. Iya. Ya kan dia merasakan kah, ya kan? Itu maksudnya kali ya. Terus Betul. Iya. Cuman kan sayang. Jadi siklus yang seharusnya menjadi pilihan yang terbaik karena memang belajar di bawah terputus, Bang. ya. Iya nggak? Iya jangan jauh-jauh lah. Banyak sekarang juga universitas
kita kuliah misalnya di pertanian, toto kerjanya di bank. Ada juga yang kuliahnya di farmasi, totonya main kulit. Begitu. Ada apa lagi? Kulit macam-macam kulit apa aja kulit apa. Nah ini ada satu siklus yang memang harus diarahkan ya semenjak dini. Nah itu masuk tuh nanti ke pertanyaan Betul. ke-5 dan ke-6 sampai ke-15. 15.000.